Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan budidaya kelapa sawit. Yang pertama itu ada biologi kelapa sawit, yang dimana biologi kelapa sawit itu ada daun kelapa sawit merupakan daun majemuk. Daunnya menyerupai daun pada tanaman kelapa. Panjang pelepah daun sekitar 6,5 sampai 9 meter tergantung varietas. Semakin pendek pelepah daun, semakin banyak populasi kelapa sawit yang dapat ditanam persatuan luas sehingga semakin tinggi produktivitasnya. Jumlah anak daun pada setiap pelepah berkisar antara 250 sampai 400 helai. Produksi pelepah daunnya selama 1 tahun dapat mencapai 20 sampai 30 pelepah. Daun terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama itu kumpulan anak daun yang mempunyai helaian dan tulang anak daun. Yang kedua itu ada racis yang merupakan tempat anak daun melekat. Yang ketiga tangkai daun yang merupakan bagian antara daun dan batang. Yang keempat itu ada seludang daun yang berfungsi sebagai perlindungan dari kuncup dan memberikan kekuatan pada batang. Daun kelapa sawit dihasilkan dalam urutan-urutan yang teratur menurut deret Fibonacci yang merupakan hasil penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Umumnya daun kelapa sawit memiliki filotaksis atau susunan daun yang merupakan kelipatan angka 8. Daun termuda yang sudah mengembang sempurna secara konvensional dinamakan daun nomor 1. Sedangkan daun yang masih terbungkus, seludang atau pupus daun atau spare leaf dinamakan daun nomor negatif, -1, -2 dan seterusnya. Daun yang memiliki nomor sama pasti berada pada fase fisiologis yang sama dari urutan proses inisiasi daun sampai proses layunya daun. Yang berikutnya ada batang. Batang kelapa sawit itu berbentuk silinder dengan diameter sekitar 20 sampai 75 cm. Tinggi batang bertambah sekitar 45 sampai 60 cm per tahun tergantung varietas. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahan tinggi batang per tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang, semakin panjang umur ekonomis tanaman. Batang diselimuti oleh pangkal pelepah daun tua sampai kira-kira umur 11 sampai 15 tahun. Setelah itu bekas pelepah daun mulai rontok, biasanya mulai dari bagian tengah batang lalu meluas ke atas dan ke bawah. Batang kelapa sawit tua biasanya sudah tidak ada lagi bekas tangkai pelepah daun tua kecuali sedikit di bawah tajuknya. Batang mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai struktur yang mendukung daun, bunga, dan buah. Yang kedua sebagai sistem pembuluh yang mengangkut air dan hara mineral dari akar ke atas serta hasil fotosintesis dari daun ke bawah. Yang ketiga kemungkinan juga berfungsi sebagai organ penimbunan zat makanan. Yang berikutnya itu ada akar. Akar berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah, menyerap air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah, serta sebagai salah satu alat respirasi. Sistem perakaran kelapa sawit merupakan sistem akar serabut terdiri dari akar primer, sekunder, tersier, dan kuarterner.
Di sini ada akar primer, umumnya berdiameter 6-10 mm, keluar dari pangkal batang dan menyebar secara horizontal dan menghujam ke dalam tanah dengan sudut beragam. Yang berikutnya, akar sekunder berdiameter 2-4 mm. Yang ketiga, akar tersier berdiameter 0,7-1,2 mm. Yang keempat, akar kuaterner berdiameter 0,1-0,3 mm. Panjangnya hanya 1-4 mm dan tidak berlignin atau zat kayu. Secara umum, sistem perakaran kelapa sawit lebih banyak berada dekat dengan permukaan tanah, tetapi pada keadaan tertentu akar juga bisa menjelajahi lebih dalam. Dan berikutnya itu ada bunga. Kelapa sawit merupakan tanaman monoecious atau berumah satu, artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon. Rangkaian bunga jantan terpisah dengan rangkaian bunga betina. Walaupun demikian, kadang-kadang dijumpai juga bunga jantan dan bunga betina pada satu tandan. Umumnya tanaman kelapa sawit melakukan penyerbukan silang. Bunga muncul dari ketiak daun, dan setiap ketiak daun hanya dapat menghasilkan satu inflorescens atau bunga majemuk. Beberapa bakal inflorescens biasanya gugur pada fase-fase awal perkembangannya, sehingga pada individu tanaman terlihat beberapa ketiak daun tidak menghasilkan inflorescens. Yang berikutnya itu ada buah. Buah atau brondolan terkumpul di dalam tandan. Dalam satu tandan terdapat sekitar 1.600 brondolan. Tanaman muda akan menghasilkan 20-22 tandan per tahun. Jumlah tandan buah pada tanaman tua sekitar 12-12 tandan per tahun. Berat setiap tandan sekitar 25-35 kg. Secara botani, buah kelapa sawit digolongkan sebagai buah drup, terdiri dari pericarp yang terbungkus oleh echocarp atau kulit, mesocarp yang secara salah kaprah biasanya disebut pericarp, dan endocarp atau cangkang yang membungkus 1-4 inti atau kernel. Umumnya hanya satu inti memiliki testa atau kulit endosperm yang padat dan buah embrio. Berdasarkan ketebalan cangkang, kelapa sawit dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Piscifera, yaitu tipe yang tidak membentuk cangkang dan umumnya mengalami aborsi. Buah Piscifera fertil dapat mengandung 40% minyak. Yang kedua itu ada Dura, yaitu tipe yang memiliki tebal cangkang 2-8 mm dengan ekstraksi minyak 16-18%. Umumnya digunakan sebagai pohon induk untuk menghasilkan varietas komersial. Yang ketiga itu ada Tenera, merupakan hibrida dari Dura dan Piscifera dengan cangkang tipis 0,5-4,0 mm. Ekstraksi minyak sekitar 22-32% atau lebih, tergantung varietas. Berdasarkan warna kulit buahnya, kelapa sawit dikelompokkan menjadi 3 tipe sebagai berikut. Yang pertama ada Nicrescens, buah berwarna ungu sampai hitam pada waktu muda dan berubah
menjadi jingga kehitam-hitaman pada waktu matang. Tipe buah Nigreskens hampir dominan ditemukan pada varietas Tenera yang ditanam secara komersial. Yang kedua itu Vereskens. Pada waktu muda, buah berwarna hijau dan ketika matang warnanya berubah menjadi jingga kemerahan, tetapi ujungnya tetap kehijau-hijauan. Albescens pada waktu muda berwarna keputih-putihan, sedangkan setelah matang berubah menjadi kekuning-kuningan dan ujungnya berwarna ungu kehitaman. Daging buah tidak mengandung karotenoid. Minyak dalam mesokarp mulai disintesis pada periode 120 hari setelah antesis dan mulai berhenti pada saat buah terlepas dari tangkainya. Sintesis minyak yang masih terdapat pada tandan buah yang sudah dipanen dapat diabaikan karena jumlahnya kecil sekali. Hal yang harus lebih diperhatikan adalah naiknya kandungan asam lemak bebas pada tandan buah yang sempat menginap di TPH atau tempat pengumpulan hasil atau loading ripe pabrik. Rata-rata mulai membrondolnya buah secara normal terjadi pada 150 sampai 155 HSA. Semua buah akan membrondol dari tandan buah dalam waktu 2 sampai 4 minggu atau sedikit lama pada tandan buah yang besar. Berikutnya ada ekologi kelapa sawit. Daerah pengembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai berada pada 15 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan. Ketinggian lokasi perkebunan kelapa sawit yang ideal berkisar antara 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Kelapa sawit menghendaki curah hujan sebesar 2000 sampai 2500 mm per tahun, dengan periode bulan kering lebih besar 75 mm per bulan, tidak lebih dari 2 bulan. Suhu optimum untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah 29 sampai 30 derajat Celcius. Intensitas penyinaran matahari sekitar 5 sampai 7 jam per hari. Kelembapan optimum yang ideal sekitar 80 sampai 90%. Kelapa sawit dapat tumbuh pada jenis tanah podzolic, latosol, hidroforbik, kelabu, aluvial, atau regosol. Nilai pH optimum adalah 5,0 sampai 5,5. Kelapa sawit menghendaki tanah yang gembur, subur, datar, berdrainase baik, dan memiliki lapisan solum yang dalam tanpa lapisan padas. Kondisi topografi pertanaman kelapa sawit sebaiknya tidak lebih dari kelerengan 25%. Artinya perbedaan ketinggian antara dua titik yang berjarak 100 meter tidak lebih dari 25 meter. Tahap pertumbuhan kelapa sawit. Tahap pertumbuhan dan perkembangan banyak tanaman kelapa budidaya telah dideskripsikan oleh sekelompok ilmuwan menurut prinsip skala BBCH yang diperluas sejak 25 tahun yang lalu. Skala BBCH saat ini telah dikenal dan menjadi rujukan dalam penelitian, administrasi serta budidaya pertanian dan hortikultura, karena penologi merupakan ilmu yang mengintegritaskan lingkungan, meteorologi, dan klimatologi. Fakta-fakta ini mengindikasikan
tujuan mendasar dan harapan yang ingin dicapai para penelitian untuk menjustifikasi pendekatan praktis dalam penggunaan skala. Skala BBCH adalah kontribusi meningkatkan komunikasi antara kelompok-kelompok yang berbeda untuk menukarkan data dan hasil penelitian dengan cara transparan. Tujuan ini menyebabkan harmonisasi aplikasi kode desimal untuk mendeskripsikan tahapan pertumbuhan fenologi tanaman dengan 3 angka. Prinsip-prinsip dasar skala BBCH adalah skala umum membentuk kerangka kerja skala individual yang akan dikembangkan. Skala ini juga dapat digunakan untuk spesies tumbuhan yang saat ini belum memiliki skala khusus. Tahapan fenologi yang sama pada setiap spesies tumbuhan diberikan kode yang sama. Untuk setiap kode BBCH diberikan deskripsi dan setiap tahapan penting dilampirkan gambar ilustrasi atau foto dan digunakan karakteristik morfologi eksternal yang mudah dikenali. Kecuali dinyatakan secara khusus, hanya perkembangan cabang utama yang diperhitungkan dalam pertimbangan. Tahapan-tahapan pertumbuhan merujuk pada individu tumbuhan yang ada dalam satu hamparan. Karakteristik hamparan tumbuhan dapat dipertimbangkan jika diperlukan. Nilai-nilai relatif ukuran penting yang spesifik spesies dan atau varietas digunakan untuk identifikasi ukuran. Tahapan pertumbuhan sekunder 0 sampai 9 sesuai dengan bilangan ordinal atau nilai persentase. Misalnya tahap 3 dapat mewakili daun ketiga, anakan ketiga, buku ketiga atau 30% dari panjang keseluruhan atau ukuran tipikal spesies atau 30% bunga mekar. Pasca panen atau perlakuan penyimpanan diberi kode 99. Perlakuan benih sebelum penanaman diberi kode 00. Interval perubahan dari tahapan fenologi ditentukan dengan hari dan derajat hari yang didapat dari formula. Persamaan ini hanya dapat digunakan jika T dasar lebih besar T min. Nilai T dasar adalah temperatur di mana bibit kelapa sawit terhenti pertumbuhannya pada kondisi lingkungan terkendali. Nilai T dasar berdasarkan penilaian Henry adalah 15 derajat Celcius. Hydrida interspesifik 0 kali G membutuhkan 6408,9 dH dari mekarnya daun tombak atau notasi 159 sampai TBS matang dan dipanen notasi 807 dan 4427,8 dH dari mekarnya daun tombak notasi 159 sampai penyerbukan atau antesis notasi 607. Di sini ada pembibitan. Pembibitan itu harus pemilihan jenis kecambah. Kualitas kecambah merupakan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemilihan kecambah berkualitas penting dilakukan guna memastikan tingginya produksi. Yang pertama itu ada tujuan. Sini tujuannya mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi.
Yang kedua itu standar. Secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Secara genetik, kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Tiga cara. Sebanyak 26 varietas atau 16 diantaranya dihasilkan oleh produsen benih swasta telah dilepas sebagai varietas unggul yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Potensi produsen benih kelapa sawit domestik Indonesia tahun 2008 adalah 151 juta butir kecambah, sedangkan kebutuhan pasar diperkirakan mencapai 230 juta butir, sehingga pemerintah pada tahun ini membuka keran impor benih dari luar negeri. Rantai tata-niaga benih kelapa sawit di Indonesia memiliki dua pola, yaitu pola distribusi langsung dan tidak langsung. Pada distribusi langsung, produsen menjual kecambahnya langsung kepada konsumen akhir tanpa melalui perantara. Pemesanan benih dilengkapi dengan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Setelah itu dilakukan prosedur administrasi penjualan kecambah, pembayaran, serta penentuan jadwal tentatif pengiriman kecambah. Pengembalian kecambah dilakukan di lokasi produsen dan diawasi oleh Balai Pengawas dan Pengembangan Mutu Benih. Pola distribusi tidak langsung dilakukan dengan sistem waralaba. Produsen menyediakan benih kelapa sawit kepada penangkar benih atau perkebunan swasta atau pengusaha. Lalu penangkar benih membibitkannya sampai siap tanam, kemudian penangkar menyalurkannya kepada masyarakat tani. Pemeliharaan kecambah yang unggul perlu dipelihara dengan baik. Tanpa pemeliharaan yang baik, kecambah unggul sekalipun sulit memproduksi tinggi. Pemeliharaan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Di sini ada tujuannya, memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik. Di sini ada juga standar pertumbuhan bibit normal. 3 itu cara. Baby bag adalah sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag atau pre-nursery. Pemeliharaan di pre-nursery meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang A itu ada penyiraman. Penyiraman dilakukan pagi dan sore setiap hari. Jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Kebutuhan air 0,2 sampai 0,3 liter per baby bag per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi, selang berlubang, mikrokirico. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gember agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam baby bag. Yang B, pengendalian gulma. Dilakukan hanya dengan cara manual atau mencabut gulma dalam baby bag. Bersamaan dengan pengendalian gulma tersebut dilakukan penambahan tanah ke dalam baby bag untuk bibit doyong dan yang tersembul akarnya. Yang C ada pemupukan. Aplikasi pemupukan dapat dilakukan secara konvensional
maupun dengan teknologi pupuk yang melepaskan unsur hara secara terkendali. Penyiraman dengan larutan pupuk harus dilakukan sore hari setelah penyiraman dengan air selesai dilakukan pada pagi atau siang hari. Pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit di pre-nursery sangat tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung logam berat seperti tembaga, air raksa, dan timah. Pengendalian hama dan penyakit umumnya dilakukan secara manual, seperti memasang jaring atau paranet dan mengutip hama di lapangan. Pemeliharaan di main nursery meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang A ini ada penyiraman dilakukan pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 10 mm. Kebutuhan air 2-3 liter per large bag per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro kerico yang menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembar agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam large bed. Yang B itu ada pengendalian gulmanya. Pengendalian gulma dalam large bed dilakukan dengan cara manual sebulan sekali sampai bibit cukup besar. Konsolidasi bibit atau mendirikan dan menegakkan bibit doyong dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma. Gulma di antara large bed dapat dikendalikan secara kimia dengan herbisida glifosat dosis 2-2,5 liter per hektar blanket, konsentrasi 0,5%. Nozzle yang digunakan adalah polyjet kuning atau VLV 200. Posisi nozzle harus lebih rendah dari permukaan large bag. Yang C ada pemupukan. Pemupukan secara konvensional dilakukan dengan pemberian NPK 15-6-4 sebanyak 5-10 gram setiap 2 minggu mulai transplanting sampai umur 7 bulan. Dilanjutkan dengan NPK kompoit 12-17-2 sebanyak 20-30 gram setiap bulan sampai umur bibit 12 bulan. Pemupukan dengan pemberian pupuk CRF seperti Mr. MX 26-14-3 cukup dilakukan sekali dengan dosis 50 gram atau bibit pada saat transplanting dari pre-nursery ke main nursery, dan ditambah booster 30 gram NPK 15-6-4 pada umur 9 bulan. Pemupukan harus menggunakan takaran. Yang D, pengendalian hama dan penyakit. Metode pengendalian hama dan penyakit di pembibitan baik yang patogenik maupun fisiologis diupayakan secara manual. Pengendalian secara kimiawi adalah upaya terakhir yang dilakukan karena memiliki dampak keracunan yang dapat merusak bibit. Di sini ada juga seleksi. Yang pertama dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah abnormal, patah atau busuk harus dibuang. Di pre-nursery dilakukan 2 kali seleksi, yaitu saat bibit umur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke main nursery. Semai yang normal berbentuk daun. Setiap daun yang keluar pada akhir pertumbuhannya akan lebih besar dari daun yang terdahulu.
Semai yang harus dimusnahkan mengikuti pedoman di main nursery dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal. Bibit abnormal memiliki ciri kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan kelainan daya tumbuh. Yang pertama ada tahap pertama umur bibit 4 bulan, tahap kedua umur bibit 6 bulan, tahap ketiga umur bibit 8 bulan, tahap keempat sebelum bibit ditanam ke lapangan. Sini ada juga penanaman kelapa sawit. Pemancangan atau pengajiran dilakukan dengan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Sini tujuannya memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Ada juga sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainase lapangan, dan menanam kacangan. Ada juga sini alat kompas dan geopositioning system. Yang kedua apne level, 3 kayu pancang, yang keempat tali plastik atau kawat. Pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukur atau mal. Tujuannya untuk memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan, mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Alat-alatnya cangkul, alat pengukur atau mal dengan ukuran 90 cm kali 90 cm. Takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar. Standarnya untuk melubangi tanam telah selesai dibuat minimal 1 bulan sebelum tanam. Ukuran lubang tanam ideal adalah 90 cm kali 90 cm kali 60 cm atau minimal 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Tanah hasil galian harus dipisahkan antara topsoil atau selatan lubang dengan subsoil utara lubang. Dinding lubang tanam harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Pada saat penanaman, topsoil ditimbunkan lebih dulu lalu subsoil. Pupuk ditabur secara merata ke dalam lubang tanam dengan dosis 300 gram rupiah per lubang tanam. Penanaman. Pelepasan large bag dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberikan pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Identitas pokok. Pokok abnormal di lapangan sangat merugikan karena produksi yang dihasilkan sangat rendah atau bahkan tidak dapat berproduksi sama sekali. Sedangkan perlakuan yang diberikan perawatan sama dengan pokok lainnya yang normal. Pokok abnormal di lapangan perlu dibongkar yang dilanjutkan dengan penyisipan pada kondisi yang masih memungkinkan. Di sini ada juga identifikasi pokok non-valuer atau abnormal pada fase vegetatif. Gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Pada bagian vegetatif, gejalanya dapat terlihat sebagai berikut.
Pertumbuhan pelepah daun berputar, bercak orange, penyakit tajuk yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah, sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering. Anak daun pada pelepah sempit memanjang. Susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan. Pelepah daun tegak, anak daun keriting, dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal. Bertunas atau bercabang, pokok kerdil atau kurus akibat hama atau penyakit, pokok raksasa tetapi tidak berbuah atau jagur. Yang B, ada juga identifikasi pokok non-flower atau abnormal pada fase generatif. Pada bagian generatif, gejalanya dapat terlihat sebagai berikut. Buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk. Dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Buah tersusun sangat rapat dan kecil-kecil. Pokok steril atau tidak berbuah. Pemeliharaan tanaman. Untuk dapat memproduksi tinggi, kelapa sawit membutuhkan unsur hara yang cukup, suhu dan kelembapan optimum, sinar matahari yang optimum, serta tekstur tanah yang baik. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan tersebut sebagai berikut: tidak adanya atau sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara, suhu dan kelembapan yang optimum, penyinaran yang optimum, tekstur tanah yang baik atau cocok. Pengendalian gulma harus dilakukan dengan cara yang benar, karena kesalahan dalam pengendalian gulma akan menyebabkan kerusakan lahan dan tanaman. Kerusakan lahan tersebut merupakan erosi dan pemadatan tanah yang secara langsung akan menurunkan produksi. Kerusakan tanaman antara lain berupa pelukaan akar yang dapat merusak tanaman secara langsung serta mengganggu proses pengambilan unsur hara dan akan menyebabkan akar mudah terinfeksi cendawan atau penyakit. Untuk mendapatkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pengerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma. Pengendalian gulma meliputi pekerjaan-pekerjaan berikut: pengendalian lalang atau semprot lalang, whipping lalang, garuk piringan, penyemprotan piringan, pasar pikul, dan tempat pengumpulan hasil. Bongkar tumbuhan pengganggu, babat pakisan. Di sini ada juga konservasi tanah. Tanah merupakan media penyimpanan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih jauh, tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi. Tujuannya untuk mempertahankan kesuburan tanah, baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Standarnya yaitu sarana konservasi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan lahan. Ada juga jenis-jenis sarana konservasi tanah, yaitu kacangan penutup tanah pada tanah rata, kacangan dan benteng teras, serta tapak kuda pada tanah yang agak miring dan miring. Teras bersambung pada tanah miring dan sangat miring. Tapak kuda pada tanah miring dan penanaman pada tanah timbun. Pertumbuhan parit pada tanah-tanah rendahan di setiap klasifikasi kemiringan tanah. Di sini ada juga alatnya sesuai dengan kebutuhan, baik secara manual atau cangkul maupun mekanis atau alat berat, bulldozer atau ekskavator. Ada juga sini rotasi.
Sesuai dengan kebutuhan, umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Pengendalian lalang. Lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit dapat memproduksi optimal, keberadaan lalang perlu dikendalikan. Tujuannya untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi kelapa sawit dalam pengambilan unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25%. Standarnya yaitu kebun bebas dari lalang. Cara-caranya, kondisi kebun yang hanya ditumbuhi sedikit sekali. Lalang bisa dikendalikan dengan whipping lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasahi larutan herbisida. Tahap-tahap pekerjaan whipping lalang sebagai berikut. Kain katun yang berukuran 3 cm kali 12 cm dibalurkan pada 3 jari tangan. Rumpun lalang dibersihkan dari sampah-sampah di sekitar pangkalnya dengan menggunakan arit kecil atau guris. Jari tangan yang telah dibalut dicelupkan ke dalam larutan herbisida lalu diperas sedikit agar tidak menetes. Penyapuan atau whipping dimulai dari batang bawah sampai ke ujung daun secara merata dan basah lalu dilakukan perhelai daun lalang. Hindari pecahnya batang atau daun lalang apalagi tercabut sewaktu whipping atau pembersihan sampah. Untuk menghindari terjadinya lalang yang tidak whipping atau tertinggal atau terjadi pengulangan whipping, maka ujung lalang yang telah di-whipping diputus sekitar 1 cm sebagai tanda. Herbisida yang dipakai adalah glyphosate seperti amifosate 480 AS atau konsentrasi 1,0 sampai 1,3% tambah surfaktan atau konsentrasi 0,5%. Pertumbuhan lalang yang sporadis atau terpencar-pencar akan lebih efektif jika dikendalikan dengan metode spot spraying. Metode pengendalian yang efektif pada pertumbuhan lalang yang meluas adalah cara penyemprotan atau penyemprotan total. Jenis herbisida yang efektif untuk lalang disajikan pada tabel. Ini ada juga garuk piringan. Uraan gulma pada piringan kelapa sawit dapat menyulitkan pemeliharaan tanaman. Kondisi piringan yang bersih dari gulma juga dapat menghindarkan tanaman dari serangan hama dan infeksi penyakit. Tujuannya untuk membersihkan piringan dari rumputan, kacangan, sampah, dan tumbuhan lainnya untuk memudahkan pengutipan berondolan dan tempat penaburan pupuk. Standarnya, piringan harus bersih, jari-jari piringan 1 meter atau umur 1-2 meter, 1,5 meter umur 2-3 tahun atau 2 meter umur 3-4 tahun. Cara-caranya yaitu piringan digaruk bersih dengan alat garuk. Gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Di lahan rendahan atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas. Garuk piringan rotasi pertama mengarah ke dalam dan rotasi kedua mengarah keluar. Demikian selanjutnya pergantian arah. Sini penyemprotan piringan, pasar pikul dan TPH. Salah satu upaya mengurangi populasi gulma di perkuburan kelapa sawit yaitu dengan penyemprotan herbisida. Tujuannya di piringan untuk memudahkan pengutipan berondolan dan tempat penaburan pupuk. Di pasar pikul untuk memudahkan pengeluaran hasil dari dalam kebun ke TPH dan memudahkan kontrol serta pemeliharaan. Pada TPH, untuk mengurangi losses
akibat berondolan tertinggal di TPH. Standarnya yaitu piringan, pasar pikul, dan TPH bersih dari gulma. Cara-caranya yaitu semprot piringan, pasar pikul, dan TPH yang didominasi gulma rumput, lalang, dan anak kayu dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1,5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida dosis 250 sampai 375 cc atau cc per hektar, konsentrasi 1 sampai 1,5% dan amiron 12,5 cc per hektar, konsentrasi 0,05%. Rotasi penyemprotan 3 sampai 4 kali setahun. Piringan yang disemprot berjari-jari 2 meter, lebar pasar pikul 1,2 meter, dan luas TPH 3 meter kali 4 meter. Sasaran semprotan adalah pasar tikus, piringan, dan TPH yang dilaksanakan sekaligus. Cara penyemprotan dilakukan dengan berjalan di pasar tikus dan memasuki piringan di sebelah kanan atau kiri serta mengelilingi pokok atau sesuai tanda panah, lalu keluar ke pasar tikus. Demikian seterusnya hingga sampai ke jalan, dan jika ada TPH maka TPH tersebut sekalian disemprot. Pembongkaran tumbuhan pengganggu atau BTP. Tumbuhan berkayu yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit dapat menjadi pesaing dalam menyerap air, udara, dan sinar matahari. Tumbuhan berkayu juga merupakan gulma yang sulit diberantas dengan herbisida. Oleh karena itu, pembongkaran tumbuhan berkayu biasanya dilakukan secara manual. Tujuannya adalah mencegah tumbuhan berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit dalam hal penyerapan air, udara, dan sinar matahari. Standar yaitu areal kebun bebas dari tumbuhan berkayu baik di piringan, pasar pikul, maupun di gawangan. Cara-caranya yaitu dilakukan dengan membongkar tumbuhan berkayu atau termasuk anakan liar kelapa sawit atau kentosan sampai akar-akarnya. Pembabatan pakisan di gawangan. Pakisan merupakan salah satu gulma yang sering ditemukan di areal tanaman kelapa sawit. Pakisan yang berada di gawangan perlu dibabat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan kelapa sawit. Tujuannya untuk menekan pertumbuhan pakisan di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapat cahaya matahari yang cukup, menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi pokok kelapa sawit. Standar yaitu gawangan bersih dari pakisan yang tumbuh tinggi. Yang dibolehkan tumbuh adalah pakisan non-pakis kawat yang tingginya hanya sampai 50 cm. Cara-caranya yaitu pakisan dibabat secara manual. Jika memungkinkan, dapat dilakukan penyemprotan dengan menggunakan campuran herbisida amiron 20 cc per hektar, konsentrasi 0,025% dan paraquat 375 cc per hektar, konsentrasi 0,2%. Pemupukan. Tanaman kelapa sawit memerlukan unsur hara yang optimum dan seimbang untuk dapat memberikan hasil yang maksimum dan berkelanjutan. Tanah mempunyai kemampuan terbatas dalam menyediakan unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit dalam keadaan yang seimbang. Di samping itu, aktivitas produksi kelapa sawit akan menyebabkan hilangnya unsur hara karena terbawa oleh buah yang dipanen. Untuk menjaga supaya unsur hara dalam tanah tetap seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tanaman, perlu diadakan pemupukan. Pemupukan merupakan aktivitas produksi
kelapa sawit yang membutuhkan biaya tinggi 60% dari keseluruhan biaya pemeliharaan. Apabila pemupukan dilakukan dengan cara yang tidak tepat, dapat mengakibatkan kerugian. Untuk itu, pemupukan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman, unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila kurang, pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro adalah N, P, K, Ca, dan Mg. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang sedikit saja, pertumbuhan tanaman akan terganggu. Dan apabila kelebihan sedikit saja, tanaman akan keracunan. Unsur hara mikro antara lain adalah B, Cu, dan Zn. Gejala kekurangan unsur hara. Kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Berikut merupakan unsur hara yang diperlukan dan gejala ditimbulkan akibat kekurangan hara. Nitrogen, yaitu daun menjadi kuning, pucat, dimulai dari daun termuda, daun pendek dan keras. Fosfor, daun memendek dan anak daun keungu-unguan. Daun perumputan di sekitar tanaman berwarna ungu memanjang. 3. Batang dan tanda mengecil. Kalium, pada daun terdapat bercak warna kuning tembus cahaya. Magnesium, daun menguning merata pada daun yang tua, dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun. Gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati, ditemui dari pinggir daun sampai ke anak daun. Gejala tersebut hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Boron, ujung anak daun berbentuk pancing. Terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada gardu listrik. Bagian ujung daun memendek. Pengembalian contoh daun. Pengembalian contoh daun dilakukan untuk melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara lebih akurat. Panduan pemupukan akan dibuat berdasarkan kondisi kandungan hara yang terbaca saat analisa daun. Tujuannya untuk mendapatkan contoh daun yang mewakili. Mempersiapkan contoh daun dengan baik untuk dikirim ke laboratorium. Dengan contoh daun yang mewakili dan persiapan yang baik, analisa daun di laboratorium akan memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat. Mengecek defisiensi unsur hara N, P, K, G, dan B. Standar pokok LSU harus sehat, normal atau produktif, serta tidak tumbuh di batas kebun, pinggir jalan, sungai, kampung, dan parit. Daun yang diambil adalah daun ke-17. Contoh tunggal digabung menjadi satu contoh atau kelompok. Waktu pengambilan pukul 7 pagi sampai 12 siang. Cara pengambilan contoh daun: pilih pokok yang memenuhi syarat, lalu tentukan daun nomor ke-17. Apabila pokok contoh tidak memenuhi syarat, maka mundur atau maju satu pokok dari LSU lama. Potong daun ke-17 dengan dodos atau egrek yang tajam. Ambil 4 lembar anak daun pada bagian tengah pelepah, masing-masing 2 dari kiri dan 2 dari kanan. Ambil bagian tengah anak daun sepanjang 20 cm. Masukkan ke dalam kantong plastik dan beri tanda atau label sesuai dengan nomor pokok sampel. Isi belangko pengamatan visual sesuai dengan keadaan tanaman pada saat pengembalian contoh daun.
Cucilah sampel daun dengan menggunakan kapas dan kain katun yang bersih yang telah dicelupkan ke air bersih. Buang lidi daun. Gabungkan sampel tunggal menjadi satu sampel kelompok. Beri label, lalu kirimkan segera ke bagian pengeringan. Keringkan sampel dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Keluarkan sampel dari oven setelah kadar air yang diinginkan sudah tercapai atau daun telah rapuh. Waktu pengeringan, tebar satu sampel untuk satu rak. Beri label sehingga sampel tidak tercampur. Sampel yang sudah kering dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu diberi label. Kirimkan sampel ke laboratorium secepat mungkin. Sebelum dikirim, simpanlah sampel di tempat kering. Pemupukan. Tidak semua unsur hara tersedia di dalam tanah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman sehingga diperlukan pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman tumbuh optimal. Berikut merupakan penjelasan tentang pemupukan pada kelapa sawit. Urea. Tujuannya untuk menambah unsur hara nitrogen ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Dosis TBM 1 0,5 sampai 0,7 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM 2 0,7 sampai 0,85 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM 3 0,9 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TM muda atau umur 3 sampai 5 tahun 0,9 sampai 1,75 kg per pokok 2 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1 sampai 3 kg per pokok 2 kali rotasi. TM tua umur kurang lebih 15 tahun 1,5 sampai 2,5 kg per pokok 2 kali rotasi. Cara-cara. Karena sifat urea mudah menguap dan tercuci, maka pemupukan hendaknya dilakukan pada saat piringan bersih. Ditabur merata dalam piringan dengan jarak 0,5 meter dari pangkal pokok sampai pinggir piringan. Kalau ada pupuk yang mengumpal, harus dipecah dulu. Jangan memupuk dengan urea pada tanaman yang terkena penyakit Cronidioideaceae. Untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, paret, dan tapak kuda, taburkan pupuk di bagian dalam atau atas piringan atau setengah lingkaran. Fosfor. Tujuannya untuk menambah unsur hara fosfor ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Dosis lubang tanam 0,25 sampai 0,50 kg per pokok 1 kali rotasi. TBM 1 0,75 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM 2 0,5 sampai 1 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM 3 0,75 sampai 1 kg per pokok 1 kali rotasi. TM muda umur 3 sampai 5 tahun 0,75 sampai 1,5 kg per pokok 1 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1,25 sampai dengan 3,5 kg per pokok 1 kali rotasi. TM tua umur kurang lebih 15 tahun 1,5 sampai 3 kg per pokok 1 kali rotasi. Cara-cara pada TM, TBM dan TM sampai dengan umur 5 tahun, semua pupuk disebar di dalam piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus, setengah atau
1/3 lebar piringan. Jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman dengan ketentuan sebagai berikut. TB umur lebih 1 tahun berjarak 0,3 sampai 0,6 meter. TBM umur 1 sampai 3 tahun berjarak antara 0,6 sampai 1,5 meter. TM umur 4 sampai 5 tahun berjarak antara 1,1 sampai 2 meter. TM umur lebih 6 tahun berjarak antara 2 sampai 3,5 meter.